Halo Sobat Akuntansi, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Simon Tirta Juang Lawo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai buku besar, ya, dimana setelah kita membuat jurnal umum, kita membuat yang namanya buku besar. Dalam hal ini disebut posting atau memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Nah, sebelum kita masuk daripada buku besar, kita harus memahami terlebih dahulu pengertiannya. Ya, pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan atau rincian data-data akun perkiraan yang sejenis. Nah, buku besar ini ada beberapa jenis, ya, ada beberapa bentuk buku besar. Yaitu yang pertama, bentuk T-account, ya, bentuknya seperti ini, ya, menyerupai bentuk T sebelah menyebelah, ya. Nah, di sini di sebelah kiri atas itu sebelah debit, terus bagian tengahnya itu kita buat nama akun daripada akun tersebut. Kemudian di sebelah kanan atas yaitu sebelah kredit. Jadi mengapa disebut T-account? Karena bentuknya seperti T-account dan saling sebelah menyebelah. Kemudian bentuk kedua yaitu bentuk dua kolom, yaitu bentuknya seperti ini, yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, jumlah, terus di sebelahnya lagi tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Kenapa disebut dua kolom? Karena sebelah kirinya itu dari tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah itu merupakan transaksi debit, ya, bagian debitnya. Lalu di sebelah kanannya itu tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah itu untuk pencatatan yang transaksinya terjadi kredit, ya. Kemudian bentuk tiga kolom. Bentuk tiga kolom seperti ini, yaitu terdiri dari nama akun, dari nomornya, terus di tabelnya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, debit atau kredit, dan saldo. Nah, tanggal itu ditulis tanggal sesuai dengan transaksi. Kemudian keterangannya itu ditulis apa yang terjadi dari transaksi tersebut. Kemudian referensi itu diambil dari nomor akun yang terdapat di referensi diambil dari halaman jurnal, ya, halaman jurnal. Berbeda dengan referensi jurnal umum. Referensi jurnal umum itu diambil, itu yang ditulis di situ adalah nomor akun, ya. Nah, ada di situ debit atau kredit. Jadi apabila saldo lebih besar dari debit, lebih besar daripada kredit, maka ditulis D, itu debit, maka bersaldo debit di sebelah kanannya. Nah, lanjut bentuk kolom 4 kolom, ya. Untuk 4 kolom terdiri dari nama akun, ya. Ini tabelnya itu tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, kredit, ya. Kenapa disebut 4 kolom? Karena ada debit dan kredit 2, terus ada saldo debit dan kredit 2, menjadi 4. Terus di atasnya ditulis nomor. Nah, secara umum dulu kita akan menggunakan yang bentuk 4 kolom karena mudah dipahami dan dimengerti. Jadi kita harus mengetahui ini semua 4, ya, 4 bentuk daripada buku besar, sehingga kita dapat memilih salah satu, mana yang membuat kita mudah, mana yang membuat kita simple dan bisa memahami, sehingga kita tidak sulit untuk mengerjakannya, ya. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan soal, ya. Nah, kita sudah melihat tadi keempat daripada buku besar tersebut, maka tidak bagus kalau
kita tidak membuat soal. Karena dengan adanya soal, kita dapat memahaminya. Kita dapat mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan kita tuliskan di buku besar tersebut. Nah, di sini saya sudah punya soal, yaitu dari jurnal umum langsung, ya. Di sini saya membuat hanya 3 kali transaksi, ya, biar mudah, ya. Nanti selanjutnya akan sama. Itu pada Agustus 2013. Itu transaksinya terjadi pada tanggal 1, 3, dan 7, ya. Di keterangannya itu pada tanggal 1 kas modal, ya, ada referensinya 111 untuk kas dan modal 311. Debitnya itu kas 50 juta dan kreditnya 50 juta. Nah, di tanggal 3 yaitu sewa dibayar di muka, kas di kredit, ya. Ada nomornya juga, ya, referensinya 113 itu 8 juta, yaitu sewa dibayar di muka, dan kas di kredit 111 sebesar 8 juta. Nah, pada tanggal 7 kas pada pendapatan, ya, kasnya ada tadi referensi sama, ya, 111 itu di debit 12.650.000. Kemudian pendapatan di kredit dengan nomor akun 411, ya, kredit sebesar 12.650.000. Nah, sekarang kita pindahkan, ya, kita pindahkan yang dari jurnal umum ini ke buku besar. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita membuat tabelnya dulu, ya. Di sini saya menggunakan tabel yang keempat, yaitu tabel 4 kolom, karena agar mudah memahami dan dapat dimengerti bagi rekan-rekan dan sobat-sobat akuntansi semuanya. Langkah pertama yaitu kita membuat atau mencatat, ya. Setelah kita membuat tabel, kita mencatat yang namanya nama akun, ya. Di sini saya hanya membuat satu contoh saja, yaitu buku besar kas. Karena semuanya akan sama, karena langkah-langkahnya seperti ini, ya. Jika kita tahu langkah-langkahnya, maka selanjutnya kita akan tahu bagaimana menyusun atau membuat buku besar seperti modal, buku besar seperti sewa dibayar di muka, ataupun buku besar daripada pendapatan, ya. Selanjutnya ketika kita sudah menulis nama akun kas, maka selanjutnya kita menulis yaitu nomor, ya. Nah, nomor di buku besar diambil dari referensi, yaitu nomor akun, bukan dari halaman, ya. Bukan dari halaman di atas yang ada di jurnal umum, bukan, tapi dari referensi jurnal umum, yaitu kas tadi 111. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita tulis tanggal, ya, buku besarnya, di bulan berapa dia terjadi, di tahun berapa, ya, kita tulis itu Agustus 2013. Nah, kemudian kita periksa di jurnal umum di tanggal berapa sajakah, ya, akun tersebut digunakan. Apabila tidak ada di tanggal tersebut, maka jangan diisikan, hanya yang terdapat di tanggal tersebut dalam jurnal umum. Nah, pada tanggal 1 itu ada, yaitu kas dan modal. Artinya ini kas dan modal itu dia menyetor, ya, dia menyetor kasnya di dalam perusahaan. Itu keterangannya kita tulis saja seperti ini, investasi pemilik, ya, investasi pemilik atau penyetoran modal, ya, bisa juga itu. Kemudian referensi. Nah, di referensi tadi, ya, saya sudah katakan bahwa referensinya itu diambil dari halaman jurnal. Misalkan halaman jurnalnya 3, maka ditulis dari 03. Berarti buku besarnya atau transaksinya diambil dari halaman jurnal halaman 1, ya. Karena ini adalah halaman 1, maka kita ambil dari halaman jurnal 01. Kemudian angka selanjutnya, nah, posisi daripada tanggal 1 tadi kasihnya itu di debit. Berarti karena dia menginvestasikan, maka disebut dia adalah saldo, langsung ke debit, tidak lagi ke debit sebelah yang satunya ini, tapi langsung ke saldo debit, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita lihat lagi di transaksi. Nah, ada di transaksi tanggal 3, yaitu di saat perusahaan
membayar sewa dibayar di muka menggunakan uang. Itu sewa dibayar di mukanya itu, maka kita menulis keterangan yaitu membayar sewa. Terus tidak terlepas lagi dari referensinya tadi, kita lihat dari jurnal umum, kita ambil dari referensi di atas ya, 01. Kemudian di sini karena kita membayar, maka kita ambil dari kas di kredit ya kan. Maka di dalam buku besar kita pindahkan saja ya yang 8 juta itu ke kredit yang ada di buku besar ya, 8 juta. Nah, lalu kita bandingkan ya, kita bandingkan dari saldo ya, saldo dan saldo debit dan saldo kredit. Apabila saldo debitnya lebih besar ya daripada kreditnya, maka dia bersaldo debit. Namun apabila saldo kreditnya lebih besar daripada saldo debit, maka yang dibuat saldonya adalah saldo kredit. Nah, kita lihat di saldo debit yaitu 50 juta. Karena ada saldo kreditnya, karena ada kredit yaitu kita membayar, maka berkurang ya, berkurang. Itu 50 juta dikurang 8 juta, maka sama dengan 42 juta ya. Selanjutnya kita lihat lagi di transaksi ketujuh ya. Kita melihat di transaksi ketujuh adalah kas pada pendapatan. Artinya kita mendapatkan uang, kita mendapatkan imbalan atas usaha kita tersebut. Nah, berarti ini adalah keterangannya menerima pendapatan. Lalu referensinya sama, yaitu kita ambil dari jurnal umum ya, halaman 1. Nah, di sini kan kita menerima, maka dia posisinya debit. Maka di debitnya itu sebesar 12.650.000. Nah, kemudian karena sama-sama debit dengan debit, maka ini ditambahkan bukan berkurang. Ya. Karena debit dengan debit akan bertambah. Tapi kalau tadi dia di kredit yang 8 juta sedangkan saldonya debit, maka dikurang ya. Tetapi kalau saldonya tadi misalnya kredit ya, kredit dan yang nomor 3 itu kredit ya, tanggal 3-nya kredit, maka itu bertambah ya 58 juta. Tapi karena ini saldonya tadi 50 juta sedangkan pada tanggal 3 itu membayar saldo itu 8 juta, maka berkurang itu 42 juta tadi. Nah, pada tanggal transaksi 7 ini ya itu berarti bertambah ya, karena sama-sama debit. Berarti 42 juta ditambah dengan 12.650, maka hasilnya adalah 54.650.000. Nah, jadi seperti inilah langkah-langkah pembuatan daripada buku besar ya. Jika kita tahu dan kita paham ya, maka kita mengerti bagaimana cara membuatnya, sehingga kita tidak kewalahan ya, kewalahan dalam membuatnya. Maka semisalnya kamu mau membuat yang nama akunnya itu buku besar yang sewa di barang muka, maka sama seperti langkah-langkah saya tadi ya kan. Lihat di transaksinya apakah dia di debit atau kredit, terus tulis nama akunnya, terus tulis nomornya, referensinya diambil dari mana ya. Misalnya referensinya nggak ada, ya udah nggak usah ditulis. Misalnya lagi referensi di jurnal umum atau nomor akun nggak ada, ya udah nggak usah ditulis gitu. Nggak usah kita dipaksain untuk membuat akun, nomor akun. Nah, jika kita mau membuat nomor akunnya, bisa ada yang numerik ya, alfabetis ya, bisa dari 111 itu untuk kelompok aset ya, 121 yaitu aset lancar atau aset tetap ya kan. Terus 222 atau 211 itu kita anggap utang bisa ya. Itu kita ditentukan oleh, menentukannya adalah perusahaan atau daripada data soal-soal yang ada. Nah, demikianlah pembahasan ya secara singkat dari saya, Simon Tajonglogo, mengenai buku besar. Semoga
video saya ini dapat membantu sobat-sobat akuntansi mengenai permasalahan-permasalahan dalam menghadapi tugas-tugas ya, tugas-tugas seperti buku besar ini. Sebenarnya mudah jika